Kali ini saya akan membuat ramuan untuk meredakan sakit MAH. Tentu untuk membuat ramuan ini bahan dasar yang utama adalah air ya. Jadi saya akan membuat untuk 1 kali minum ya, atau 1 porsi atau 1 gelas ya. Yang dibutuhkan adalah air sebanyak 2 gelas atau sekitar 400 ml. Nah, untuk menghemat waktu saya rebus dulu airnya karena memang dibutuhkan airnya itu sampai mendidih. Jadi kita tuang ke dalam panci kaca. Kita juga bisa pakai panci dari tanah liat atau dari stainless steel, di mana bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang relatif stabil dan netral sehingga dia tidak memberikan interaksi negatif kepada senyawa-senyawa di dalam herbalnya. Jadi kita nyalakan apinya, kemudian kita biarkan airnya sampai mendidih. Lalu saya akan menerangkan bahan lain yang diperlukan ya. Bahan herbal yang diperlukan lainnya yang paling utama adalah kunyit ya, sebanyak 20 gram. Kunyit itu seperti ini ya. Nanti kunyitnya ini dibersihkan, dikupas sedikit ya, dikupas tipis kemudian diiris. Nah, hasilnya seperti ini, sudah diiris-iris. Kemudian bahan berikutnya adalah temulawak ya. Temulawak sudah diiris-iris seperti ini. Ini yang masih dalam bentuk ada kulitnya. Sebanyak 10 gram. Kemudian bahan berikutnya adalah jahe ya. Jahe itu ini ya. Sebenarnya bentuknya macam-macam ya, ada yang gendut ya seperti namanya jahe gajah, atau kita bisa pakai jahe emprit, jahe merah juga bisa. Sebanyak 10 gram. Dan jahe ini boleh saja kita naikkan dosisnya atau takarannya hingga 20 gram dan bahkan 30 gram. Hanya saja tidak semua orang kuat dengan pedasnya jahe, jadi kita bisa pakai yang minimalnya 10 gram. Lalu bahan berikutnya adalah kapulaga ya. Kapulaga seperti ini, kita ambil 3 butir saja, kemudian kita geprek ya dengan lumpang alu atau ulekan. Nanti yang kita ambil adalah bagian dalamnya ya, seperti ini. Kemudian bahan berikutnya adalah cengkih. Cengkih cukup 2 butir saja. Lalu berikutnya adalah kayu manis ya, 1 batang, kira-kira 1 jari kelingking dari orang yang meminumnya. Jadi kita bisa pakai takaran rumah tangga untuk misalnya kayu manis ini. Kemudian bahan lain adalah jeruk nipis. Untuk takaran 1 gelas itu cukup setengah butir jeruk nipis saja ya, setengah buah. Kemudian bahan berikutnya adalah madu murni. Madu murni ini kita bisa berikan antara 2 sendok teh sampai 3 sendok teh. Sebenarnya 2 sendok teh itu sudah cukup, tapi kalau ingin lebih manis boleh sampai 3 sendok teh maksimal. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih, jadi kita sudah bisa memasukkan bahan-bahannya. Pertama-tama yang kita masukkan terlebih dahulu adalah bahan yang paling keras, yaitu kayu manis. Kemudian yang berikutnya kita bisa masukkan jahe. Lalu setelah itu kunyit kita masukkan. Kemudian temulawak. Lalu kapulaga. Kemudian cengkih. Apinya jangan lupa dikecilkan karena ketika kita merebus herbal, yang dibutuhkan adalah api yang kecil hingga maksimal sedang ya. Karena dengan api yang kecil sampai sedang itu akan menjaga supaya senyawa-senyawa aktif di dalam herbalnya tidak gampang rusak. Karena kalau panas terlalu tinggi itu akan merusak dari senyawa-senyawa aktif di dalam herbalnya. Jadi ini kita tunggu sampai airnya tersisa kira-kira setengahnya. Karena tadi saya pakai 400 ml air, itu kira-kira segini. Kemudian kita bisa kira-kira nanti apinya kita matikan setelah setengahnya, yaitu 200 ml.
Itu kira-kira sekitar 15 menit. Nah sekarang air yang saya rebus ini, ramuan ini sudah berkurang setengahnya ya. Jadi kira-kira dia sudah 200 ml atau 1 gelas. Jadi saya matikan apinya. Lalu kita diamkan sejenak sampai buih-buih yang mendidihnya ini sudah hilang ya. Jadi supaya suhunya itu lebih rendah lagi. Jadi ketika kita tuang ke gelas itu bisa kita tambahkan madu maupun jeruk nipis. Karena baik madu maupun jeruk nipis itu gampang rusak kalau kena suhu panas. Jadi tidak boleh dengan suhu yang barusan saja mendidih. Jadi kira-kira kalau mau aman kita tunggu 5 menit. 5 menit didiamkan setelah apinya dimatikan, baru kita tuangkan ke gelas. Nah ini panasnya sudah mulai rendahan ya, sudah mulai turun suhunya. Jadi kita bisa tuang ke dalam gelas atau cangkir. Setelah itu kita berikan perasan jeruk nipis ya, cukup setengah buah saja untuk takaran 1 gelas ini. Jeruk nipis ini selain membuat rasanya lebih nikmat juga kaya vitamin C ya, sehingga juga bisa membantu meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh. Setelah itu kita berikan madu ya sebanyak kira-kira 2 sendok teh, cuma saya punyanya sendok kecil ya, kira-kira ini setengah sendok teh, jadi saya pakai 4 sendok yang kecil ini. Kita aduk sampai rata. Setelah rata sudah bisa kita konsumsi ya, selama memang sudah hangat, sudah tidak panas, kita boleh konsumsi, kita minum sebaiknya sebelum makan. Sekian pembahasan tentang ramuan herbal ini untuk sakit mah. Saya Dr. Ingrid Tania, Magister Sains Herbal. Sampai jumpa di konten berikutnya.